Anak yang cerdas. Ia selalu mendapat peringkat umum di sekolahnya. Selain cerdas, Nasrul merupakan laki-laki idola di sekolah SMA-nya dulu. Dengan kecerdasannya, ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Finlandia. Sehingga ia pun bertekad harus tidak mengecewakan keluarganya dan pemerintah yang telah memberikan beasiswa kepadanya. Nasrul kuliah mengambil jurusan kedokteran karena memang cita-citanya sejak kecil ingin menjadi dokter. Semua itu terinspirasi ketika ia melihat neneknya yang dulu sakit dan meninggal dunia karena tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gino Motivator memberikan kisah atau sebuah video kisah tentang seorang pemuda dari desa yang bercita-cita ingin jadi dokter. Dan setelah tamat SMA, dia memilih untuk mengambil kuliah di luar negeri, dan Finlandia lah pilihannya. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti karena serunya. Ia begitu hebat masih di tengah kuliahnya saja, tetapi dia sudah mendapatkan kekayaan yang begitu banyak. Itu karena salah satu kehebatannya dalam memutar otak. Tetapi ada saat-saat tertentu yang kita nilai negatif dan positif. Hal ini mari kita saksikan agar tak gagal paham. Ikuti berita ini hingga akhir agar tak gagal paham. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir. Saudara, kisah nyata ini menggambarkan bahwa seseorang begitu patuh terhadap aturan dan juga begitu cintanya terhadap keluarganya. Ia rela tinggal di luar negeri. Mari kita ikut kisahnya. Pemuda Indonesia ini nekat kuliah di Finlandia. Akhirnya menjadi orang paling kaya di kampungnya. Semua keluarganya ia berangkatkan umroh dan rumah di kampungnya menjadi 3 lantai. Satu kampung bingung dengan pemuda ini kuliah, tapi bisa kaya raya sebelum lulus kuliah. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. Nasrul nama pemuda Indonesia asal Palembang yang nekat kuliah ke Finlandia. Karena ia tahu pendidikan di negara Finlandia ada pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Dengan tekad yang kuat, ia pun berangkat ke Finlandia dengan tujuan untuk mencari ilmu, sehingga bisa menjadi orang sukses setelah lulus kuliah nantinya. Akhirnya Nasrul pun tiba di Finlandia. Nasrul begitu tiba di Finlandia, ia kebingungan. Namun tak selama ia mulai membuka hati karena dia seorang pemuda cerdas, maka ia mulai berapresiasi dan mulai melakukan salah satu aksi-aksi. Finlandia tanpa kerabat dekat, apalagi saudara. Nasrul memang anak yang cerdas. Ia selalu mendapat peringkat umum di sekolahnya. Selain cerdas, Nasrul merupakan laki-laki idola di sekolah SMA-nya dulu. Dengan kecerdasannya, ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Finlandia. Sehingga ia pun bertekad harus tidak mengecewakan keluarganya dan pemerintah yang telah memberikan beasiswa kepadanya. Nasrul kuliah mengambil jurusan kedokteran karena memang cita-citanya sejak kecil ingin menjadi dokter. Semua itu terinspirasi ketika ia melihat neneknya yang dulu sakit dan meninggal dunia karena tidak ada biaya untuk berobat. Nah, Nasrul bertekad jika ia menjadi dokter nanti akan membantu pengobatan kepada orang yang tidak mampu berobat, maka ia akan berikan pengobatan secara gratis. Cita-cita yang luar biasa itu ia tanamkan. Sampai kini, ia telah sampai pintu gerbang cita-citanya. Nasrul pun kuliah di Universitas of Helsinki, universitas tertua di Finlandia dan terbaik. Hari-hari ia lalui penuh dengan semangat demi cita-citanya. Nasrul pun harus beradaptasi dengan teman kampusnya. Kebayangkan kalian, jika kuliah di negara asing, orang asing, semuanya asing di mata kalian. Gimana rasanya tuh seperti tertusuk sembilu pedihnya. Tapi demi cita-cita, semua pasti akan terasa nikmat karena dijalani dengan penuh semangat. Ketika sudah 1 bulan, Nasrul di Finlandia, barulah Nasrul merasakan kenyamanan tinggal di negara asing baginya.
Kini Nasrul sudah memiliki banyak teman kampus, maupun teman lingkungan sekitar tempat dia tinggal. Ia pun mencoba untuk keluar rumah, mencari suasana yang bisa menghilangkan rasa rindu dengan kampung halaman. Saudara, mulai saat itulah Nasrul mulai keluar rumah dan mencari angin segar di luaran. Dan dia berharap mendapatkan sesuatu di luaran. Memang benar, akhirnya ia temukan. Saat itulah ia tahu betapa bedanya kehidupan di negara Indonesia dan Finlandia. Di Finlandia, ia melihat banyak wanita yang sedang berjalan kaki, tapi yang kelihatan agak aneh. Mereka berpenampilan seperti mau ke pantai. Nasrul pun mengamati ternyata seperti inilah budaya mereka. Kultur timur dan barat sangat beda sekali. Sekali-kali, ia melihat pasangan yang sangat romantis duduk di kursi yang ada di pinggir jalan, hingga pasangan itu melakukan kissing di depan umum. Yaitulah faktanya ketika kalian berada di Finlandia. Semua menjadi bebas di negara Finlandia, hingga suatu hari Nasrul pun diajak teman kampusnya untuk ke klub malam yang ada di Finlandia. Untuk menghormati teman yang telah mengajaknya, ia pun tak berani menolak. Hingga akhirnya, Nasrul pun ikut bersama teman-temannya. Sampainya di klub malam, Nasrul sangat kaget sekali melihat yang terjadi di klub malam yang ia datangi. Saat teman-temannya asik berjoget, Nasrul hanya berdiam diri duduk di kursi yang ada di klub tersebut. 10 menit pun berlalu, ia dihampiri oleh seorang wanita yang usianya sekitar 45 tahunan. Tapi walaupun usianya sudah 45 tahun, wanita tersebut masih dibilang mempesona dengan gaya yang kekinian. Boleh dibilang menolak tua. Nasrul berkenalan dengan wanita itu. Nama wanita yang duduk di samping Nasrul adalah Alina. Alina dan Nasrul pun bercerita sepertinya obrolan mereka terkoneksi seperti jaringan 5G. Ternyata Alina seorang dokter. Ia curhat dengan Nasrul bahwa ia punya suami yang lumpuh. Jadi Alina sering keluar rumah untuk mencari hiburan. Alina pun menangis dan menceritakan bahwa pistol suaminya sudah 6 bulan tidak bisa menembak sawah Alina. Kemudian dengan rayuan pamungkas, Alina meminta supaya Nasrul mau menjadi teman Alina di saat ia butuh pistol Nasrul sebagai pengganti pistol suaminya. Nasrul pun sempat menolak, tapi Alina terus merayu Nasrul. Hingga akhirnya Alina pun memberikan tawaran jika mau membajak sawahnya, Nasrul akan dibayar 30 juta rupiah sekali membajak. Nasrul sempat kaget dan dia mendengar tawaran Alina, wanita yang sudah berumur 45 tahun. Kemudian Nasrul berpikir sambil melihat Alina yang masih terlihat sangat muda. Walaupun sudah lanjut usia, bodi Alina masih aduhai. Dokter cantik minta bajak sawah, dibayar mahal lagi. Kesempatan tak datang 2 kali, gumamnya dalam hati. Nasrul pun bertanya kepada Alina, bagaimana nanti kalau ketahuan suamimu? Aku takut hal itu karena ini negara orang, bukan negaraku. Di sini aku tidak ada siapapun. Aku hanya sendirian. Kalau terjadi apa-apa padaku, tidak ada yang peduli denganku, tanya Nasrul kepada Alina. Alina menjawab, kamu tenang saja. Semua pasti aman terkendali. Situasi kondusif, tak akan pernah bocor rahasia pembajakan sawahku ini, kata Alina kepada Nasrul. Nasrul dan Alina pun pergi meninggalkan klub malam itu. Mereka pergi menuju hotel bintang 5 yang ada di salah satu kota Finlandia. Setibanya di hotel, Alina pun merasa tak sabar untuk melihat keganasan pistol Nasrul untuk menembak ke lembah hitamnya. Alina yang sudah 6 bulan, sawahnya tak dibajak oleh suaminya. Dengan cepat Alina pun melumat bibir Nasrul dan memegang otong Nasrul pun tak tinggal diam. Dia membuktikan bahwa pistol Indonesia merupakan pistol yang mampu membuat musuh terkapar. Aksi Nasrul pun diakui oleh Alina. Dokter cantik itu tak sabar supaya Nasrul dengan segera melepaskan tembakan otongnya kepada sawah yang telah lama tak dibajak. Terjadilah emprot-emprotan seorang dokter cantik dan mahasiswa tampan. Setelah 30 menit pertempuran antara dokter cantik dan mahasiswa tampan selesai. Setelah membajak sawah dokter cantik, mereka pun makan dan istirahat sejenak. Setelah istirahat 1 jam, dokter cantik ternyata masih minta bajak lagi sawahnya. Nasrul, pemuda Indonesia yang masih sangat kuat dalam membajak sawah, segera bergegas menyiapkan alat bajak. Kini senjata otong Nasrul pun telah berjuang di sawah yang sudah becek lumpur campur air. Hingga akhirnya 8 ronde permainan selesai, mereka pun tidur. Setelah bangun, dokter cantik langsung memberikan uang 250 juta rupiah yang sudah tersusun rapi dalam koper kecil. Nasrul sangat bahagia sekali karena seumur hidupnya belum pernah ia punya uang sebanyak itu. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Alina seorang dokter cantik yang rela menghabiskan banyak uang demi membajak sawahnya yang telah lama tak dibajak oleh suaminya.
Kini ia merasa hari-harinya tak akan pernah kesepian lagi, karena ia sudah mendapatkan pria tampan asal Indonesia yang siap membajak sawahnya setiap saat Alina membutuhkan. Di kampus pun ternyata ada seorang dosen yang diam-diam menyukai Nasrul, hingga pada suatu hari saat Nasrul kuliah, dosen cantik yang masih berumur 28 tahun memanggil Nasrul ke ruangannya. Saat Nasrul sampai ke ruangan bu dosennya, Sela pun langsung memperlihatkan sebuah pemandangan yang indah. 2 buah pepaya yang masih terlihat segar di tangkainya. Kamu petik pepaya ini, lalu kamu makan. Nasrul pun langsung menuruti kemauan. Bu, dosennya. Dengan lahap Nasrul menyantap pepaya yang masih segar di tangkainya. Hingga akhirnya, Sela pun langsung mengajak Nasrul emprot-emprotan. Semua kejadian itu begitu saja, tanpa ada sebuah rencana dari Sela. Setelah permainan selesai, Sela langsung memberikan uang sebanyak 500 juta rupiah kepada Nasrul. Sela berkata kepada Nasrul, ambil uang ini sebagai uang kontrak pembajakan sawah selama 2 minggu. Nasrul pun mengangguk, lalu keluar dari ruangan dosen cantiknya itu. Kini Nasrul mempunyai 2 mesin uang yang bisa membuat ia kaya raya. Satu orang seorang dokter, satunya lagi seorang dosen. Dokter Alina pun menghubungi Nasrul dan mengajak Nasrul pindah ke rumahnya. Alina membayar Nasrul sebesar 2 miliar rupiah untuk tinggal bersamanya dengan menyamar sebagai sopir pribadinya. Nasrul pun menerima tawaran itu, menjadi sopir pribadi Alina sekaligus menjadi kekasih gelapnya Alina. Semua uang yang sudah didapatkan Nasrul di Finlandia, ia transfer ke keluarganya di kampung. Orang tua dan saudara Nasrul umroh satu keluarga. Nasrul dan dokter Alina kini tinggal satu rumah. Dokter Alina setiap hari emprot-emprotan bersama Nasrul bisa 10 ronda. Suami Alina yang lumpuh sepertinya curiga dengan tingkah laku istrinya. Benar saja, ketika suaminya melihat ke arah kamar Alina, ternyata istrinya lagi asik emprot-emprotan bersama Nasrul. Tapi apa daya suami Alina tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mampu menangis di kursi roda. Kaki yang tak mampu melangkah, mulut yang tak bisa bicara. Semua itu hanya bisa menyiksa suaminya. Tak kuat melihat kejadian itu. Akhirnya, suaminya pergi dari pintu kamar Alina. Alina dan Nasrul terus bertempur sampai otong. Nasrul terkulai lemah tak berdaya. Saudara, kisah ini menggambarkan bahwa suatu kehidupan di luar sana begitu menyeramkan, bahkan menyegarkan. Tetapi ada pihak yang menyukainya, ada pihak juga yang tak menyukainya. Karena itu saudara, ungkapkan komentar Anda di kolom komentar agar kita bisa bahas selanjutnya. Tentu ini merupakan kisah yang mantap, penuh tantangan dan penuh pula penyesalan. Semua ini adalah merupakan kisah yang menjadi pelajaran bagi kita manusia. Saya Gino Samsudin Mirsad melapor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.